Dan pemirsa, kembali kita akan lanjutkan dialog bersama dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang masih bergabung bersama kami. Pak Abraham. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Pak Abraham. Baik, tadi kita mendengarkan dulu ada laporan dari lapangan, proses penggeledahan di rumah Bekasi sudah selesai begitu, dan kemudian juga sudah ada respon dari KPK. Tapi kalau melihat dari perkembangan kasus ini Pak Abraham, tadi saya sempat bertanya begitu, apa implikasinya ketika kuasa hukum mengatakan bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan di dalam rumah. Saya tidak tahu persis di dalam rumah yang mana karena ada beberapa rumah yang diperiksa, walaupun kita memang masih harus menunggu keterangan dari polisi untuk mengkonfirmasi. Menurut Pak Abraham, ada implikasinya? Jadi begini, kalaupun misalnya benar apa yang dikatakan tadi pengacara itu, tapi saya sendiri nggak yakin ya. Karena kan namanya juga pekerjaan seorang pengacara harus membela klien, dan itu wajar, normal. Tapi kalaupun misalnya apa yang dia katakan itu ternyata tidak ada yang disita, barang bukti yang disita, yang didapatkan, bukan berarti bahwa kasus Firly ini tidak memenuhi bukti-bukti, tidak punya alat bukti. Karena kan menurut saya hari ini yang dilakukan kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Firly itu hanya untuk melengkapi. Jadi hanya untuk melengkapi alat-alat bukti yang sudah dimiliki kepolisian. Jadi kalaupun misalnya di dalam penggeledahan ini tidak didapatkan alat-alat bukti tambahan lainnya, tapi perkara ini tetap sudah bisa naik, sudah bisa ditetapkan tersangka, karena yang jelas ketika kasus ini sudah dipenyidikan, kepolisian sudah menemukan 2 alat bukti, Mbak Kania. Oke. Saat kapan kemudian rumah itu bisa dilakukan penggeledahan? Artinya kalau kita melihat kan penggeledahan ini gagah sekali begitu ya. Ada 2 rumah, satu di Kartanegara, satu di Bekasi. Di Bekasi juga ada beberapa rumah yang digeledah. Bahwa kemudian akhirnya tidak ditemukan barang bukti, ini kan seperti sia-sia begitu ya Pak Abraham. Dan ini adalah penggeledahan rumah Ketua KPK. Maksudnya persepsinya yang timbul di kalangan publik tentunya tidak baik, tidak positif. Saya sendiri Mbak ya, terus terang, saya nggak terlalu yakin. Kalau misalnya tadi apa yang dikatakan oleh lawyer itu bahwa tidak ditemu, saya nggak terlalu yakin, nggak mungkin. Lihat saja itu kan ada barang-barang yang diambil tuh, peti-peti tadi itu ada dimasukkan oleh pihak kepolisian ya, disatukan terus diangkat keluar. Itu apa namanya kalau nggak ditemukan? Jadi menurut saya ya wajar aja kalau pengacara bilang tidak ditemukan. Tapi nanti tentunya pihak kepolisian akan menjelaskan, karena memang pada saat penggeledahan Mbak, itu kan ada aturan, tidak boleh disampaikan bahwa kita telah menemukan ini, itu karena bagian dari strategi penyelidikan. Jadi kenapa kepolisian atau penyidik tidak menyampaikan alat bukti apa saja ditemukan di rumah Firly? Karena itu adalah bagian dari strategi penyidikan, tidak boleh disampaikan. Karena kalau disampaikan itu bisa mengacaukan proses penyidikan. Jadi ini semua di skip, disembunyikan dulu oleh penyidik. Nanti tiba suatu saat ketika misalnya Firly diumumkan secara resmi statusnya sebagai tersangka, maka pada saat itulah nanti kepolisian menyampaikan juga kepada publik alat-alat bukti apa yang mereka telah miliki. Dan apa-apa saja yang mereka sita dari penggeledahan itu. Seperti begitu sebenarnya Mbak. Memang kalau sekarang tidak akan mungkin disampaikan karena itu sebagai strategi penyidikan yang tidak boleh diketahui dulu karena nanti akan mengganggu. Ya, kita lihat kembali tayangan di televisi saat ini. Memang ketika penyidik keluar ini dari rumah Kartanegara, ada sebuah koper, ada 2 koper bahkan dikatakan yang dibawa keluar, kemudian juga ada tas jinjing berwarna oranye begitu ya. Itu nanti masih kita harus tunggu seperti apa keterangan dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Tapi kita beralih dulu ke perkembangan kasus ini. Kalau kita melihat tadi Anda sempat mengatakan kasus ini kan berlarut-larut begitu ya. Nah, sementara kita tahu bahwa Firly Bahuri itu adalah pimpinan dari sebuah komisi anti rasuah begitu yang sekarang ini juga sedang menangani banyak kasus. Implikasinya seperti apa ketika kemudian kasus ini dibiarkan berlarut-larut seperti ini? Apakah tidak sebaiknya kemudian disiapkan PLTK, atau tadi kita bicara juga soal kemungkinan Ketua KPK mundur untuk bisa fokus pada kasus hukumnya. Mekanismenya itu seperti apa yang Anda ketahui Pak Abraham? Ya, mekanismenya itu memang bisa dilakukan nonaktif ya Mbak ya. Jadi bisa dilakukan nonaktif. Firly sendiri sebenarnya bisa menyatakan itu nonaktif, mengajukan surat nonaktif, itu bisa yang pertama. Kemudian yang kedua, Presiden juga itu bisa langsung ya melakukan atau mengeluarkan surat penonaktifan Firly
Untuk apa? Untuk apa dinonaktifkan? Agar supaya memperlancar proses pengusutan dan penyelesaian kasus Firly ini. Karena kita sudah lihat kemarin itu agak tersendat kasus ini. Firly mau diperiksa itu berlarut-larut ya, tertunda. Kenapa tertunda? Karena ada alasan yang disampaikan oleh Nurul Gufron bahwa Firly sedang melaksanakan tugasnya sebagai ketua KPK. Oleh karena itu supaya kasus ini tidak tersendat dan tidak berlarut-larut, maka yang paling ideal Firly harus nonaktif. Seperti ketika SEL, ya kita masih ingat juga tersangka SEL, itu hari belum diumumkan secara resmi loh. Tapi karena dia ingin memberi kesempatan KPK untuk mengusut kasusnya supaya tidak tersendat, lancar, maka dia mengundurkan diri. Seharusnya sifat kesatria Firly itu harus ditunjukkan, dia harus mencontoh Syahrul Yassin Limpo yang mundur. Harusnya memang begitu Mbak aturannya. Tapi aneh aja kalau menurut saya, kok sampai hari ini dia belum mau melakukan itu. Kira-kira seperti itu. Tapi, halo, ya, ada yang menarik. Ada yang menarik sebenarnya Mbak ya. Kalau kita lihat, kenapa kasus pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana di KPK itu terulang terus ya. Ini disebabkan oleh ketidaktegasan Dewan Pengawas KPK. Karena di masa lalu kasus-kasus Firly itu sudah ada. Bukan cuma Firly, komisioner lain sudah ada, tapi tidak pernah dilakukan tindakan yang tegas oleh Dewas. Bayangkan, Dewas sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan pelanggaran etik yang diduga pelanggaran etik dilakukan pimpinan KPK, tapi tidak pernah ditindak. Tidak pernah dilakukan tindakan yang tegas, putusan yang tegas. Kemarin misalnya Tanak nggak ada putusan, Lili juga nggak ada putusan. Akhirnya apa? Karena tidak ada putusan, tidak ada sanksi yang berat bagi komisioner KPK, maka ini berulang lagi. Tidak ada deteran efek. Jadi kalau orang tanya kenapa kasus pelanggaran etik itu berulang, ini disebabkan oleh ketidaktegasan oleh Dewan Pengawas. Mungkin lewat forum ini saya ingin sampaikan teman-teman Dewas, kalau memang you tidak mampu, ya tolong didengar ini Dewan Pengawas, kalau Dewan Pengawas itu tidak mampu atau tidak berani melaksanakan tugasnya untuk melakukan tindakan tegas terhadap pimpinan KPK yang melanggar, letakkan jabatan Anda. Anda percuma digaji begitu besar dan Anda tidak bisa bekerja. Sekali lagi saya katakan, Dewan Pengawas silahkan letakkan jabatan Anda dan memberi kesempatan orang yang lebih mampu, orang yang lebih berani daripada Anda tetap di situ dan Anda tidak bisa bekerja dengan maksimal, hanya menghabiskan uang negara dengan digaji yang cukup besar. Oke, Pak Abraham, tapi memangnya mengapa tidak berani? Ya penakut, Mbak. Dewan Pengawasnya ini, saya udah nilai berkali-kali. Apa kira-kira yang membuat mereka takut untuk menjatuhkan sanksi kalau aturannya sudah jelas? Aturannya sudah jelas, alat buktinya sudah jelas, Mbak. Saya langsung dan beberapa pimpinan lain, termasuk mantan-mantan penyidik KPK, Novel dan lain, kita sudah menyerahkan berbagai macam dokumen terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh komisioner KPK. Pada saat itu Pak Tumpak yang terima, tapi sampai hari ini tidak pernah. Lili saja, Lili yang nyata-nyata Mbak ya, itu kan tersangka ya pelanggaran pidana, itu juga tidak dikenai sanksi yang maksimal. Jadi Dewas ini Mbak Kania penakut orangnya, tidak ada nyalinya, loyo. Baik Pak Abraham, kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari kasus penggeledahan yang dilakukan. Paling tidak kita melihat begitu bagaimana keterangan dari polisi, apakah akan ada perkembangan yang berarti dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kita tunggu keterangan dari kepolisian. Terima kasih sekali lagi Pak Abraham telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.